ilmu itu kayak begitu. Kalau ilmu cuma ditambah, tambah, tapi nggak diolah jadi li ta'lamu, sampah. Al imanu al yakinu kulluhu. Kata Ibnu Mas'ud, urusan iman itu urusan keyakinan. Jadi kalau ditanya, apa pendidikan iman? Bagaimana membuat anak itu yakin. Ya, bagaimana membuat orang itu yakin. Dan yakin itu butuh proses. Makanya nanti kalau pendidikan iman itu nggak cukup di kelas. Salah satu syarat pendidikan iman, ya, itu nggak cukup di kelas, nggak cukup di pengajian. Saya selalu bilang begini, para asatidz sekalian, saya selalu bilang begini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, iman itu naik bukan gara-gara kita banyak ngaji. Iman itu berkualitas gara-gara kita banyak diuji. Oke, lanjut. Puncak ilmu, penghamba, ya. Dan inilah beratnya jadi guru gitu. Bukan tentang seberapa banyak ilmu yang didapatkan. Makanya kalau sekarang itu jadi guru cuman transfer knowledge, menurut saya, ketinggalan. Sekarang udah digantiin sama AI. Ya, betul nggak? ChatGPT jauh lebih canggih daripada otak kita kadang-kala. Gitu. Pernah dicoba? Ayo, para asatidz pernah dicoba? Ada yang pernah nyoba? Oke, pernah nanya kan? Tet, apalagi yang berbayar. Kalau yang gratis sih referensinya terbatas. Saya coba, beberapa kali saya coba. Ringkaskan buku Api Sejarah 2 dalam 2 halaman HPS. Atas. Beres. Ya, apa hubungannya ya kesehatan mental dengan tazkiyatun nafs menurut para ulama terdahulu dan kontemporer disertai jurnal psikologi terbaru. Luar biasa. Tapi ada yang nggak bisa juga. Siapa istri kedua saya? Wah, itu nggak bisa tuh. Mohon maaf, kami tidak bisa. Ada jawabannya. Saya coba saat bisi lamunya nyahawanan. Waduh, sih kan gitu kan. Orang terniat kan gitu kan ya. Nah, ternyata nggak bisa jawab. Ya lah, berarti jujur ini. Jujur saya bilang ya begitu. Ngetes kan harus riset, Ustaz. Ya. Ya. Ngetes gitu ya. Nah, ya subhanallah. Ya dites gitu ya. Coba dites. Oh betul. Anda coba. Jadi saya bilang, wah sekarang tugas guru itu terbantu. Kenapa terbantu? Jadi hal-hal yang teknis kayak begitu, kita bisa gunain teknologi. Kita lebih fokus ke mentalnya. Kita lebih fokus ke ruhiyahnya. Kita lebih fokus ke akalnya. Ya, jadi kalau saya teknologi itu keren, lebih memudahkan gitu. Jadi kita lebih fokus kemana? Nih puncak ilmu itu ini adalah ini. Cuman satu. Li ta'lamu. Cuman itu aja. Pertanyaannya. Makin nambah ilmu makin gak nincak karena tujuan. Makin nambah ilmu makin gak sadar dengan anallaha ala kulli syai'in qadir. Makin jauh tuh. Ya. Makin nambah ilmu, makin gak yakin ke Allah, makin nambah ilmu, makin kurang percaya ke Allah, makin itu jadi sampah intelektual. Para asatidz sekalian, jadi sampah itu semua. Yang namanya sampah, mohon maaf, negatif. Sampah masyarakat. Ya, tapi kalau sudah diolah, itu gak jadi sampah kan? Betul gak? Ya, sepakat? Ya, kalau diolah kan gak jadi sampah kan? Botol, sampah, diolah, nggak jadi sampah kan? Ya. Nah ilmu itu kayak begitu. Kalau ilmu cuma ditambah, tambah, tapi nggak diolah jadi li ta'lamu, sampah. Ya. Jadi kumaha tuh abdi guru kesenian jadi nambah iman. Saya bilang jangankan belajar Quran, belajar kesenian bisa jadi nambah iman. Ya, kumaha carana bah? Saksikan episode berikutnya. Tenang, santai ya. Ini baru belum ini baru kulit kedua ini ya insyaallah ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalal amru bainahunna li ta'lamu. Cuman li ta'lamu. Allah yang menciptakan 7 langit, seperti itu pula bumi.
Perintah Allah berlaku padanya antara langit dan bumi. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Selama itu ilmu ada Allah. Pertanyaannya, guru bisa nggak menghadirkan Allah dari ilmu-ilmu yang dia ajarkan? Dari huruf-huruf yang dia kasih tahu ke murid. Dari informasi yang dia berikan ke murid. Bisa nggak seperti itu? Itu tugas guru yang lebih berat menurut saya. Karena kalau nggak begitu, sampah. Ya, sampah. Alhamdulillah iman sudah tertanam dalam hati, kita sudah paham ayat ini ya, insya Allah ya. Oke. Kemudian juga apa namanya itu tentang iman. Nah ini yang akan apa namanya itu berkenan ada yang membacakan Ustaz Tasawuf. Aduh, mangga kumaha Ustaz. Ustaz yang lebih tahu. Ya, Ustaz Hidayat ya, jarang yang mendengar suaranya ya. Mangga punten Pak Hidayat. Oh gitu sih. Oh, jarang mendengar suaranya ya. Suruh nyanyi aja tuh. Mangga Ustaz. Iman ibarat peta atau kompas yang dapat mengarahkan kita menuju tujuan. Dialah yang melahirkan dalam diri kita kepercayaan untuk sampai pada sasaran yang diinginkan. Bila seseorang tidak mampu menghadirkan keimanan dalam dirinya, niscaya ia akan menjadi sosok manusia yang tidak berdaya. Bagaikan seorang tukang sampan yang tidak memiliki dayung. Sampan teh parahu kan ya, yang enggak memiliki terombang-ambing. Ya. Bukan gara-gara kurang ilmu, bukan. Oh ini gara-gara kurang ilmu. Bahkan saya itu kalau nyepuntannya di awal makan, ya Allah iya budak tos sopan pisan, dasar kurang ilmu agama. Padahal nu tos sopan teh di pesantren. Jadi bukan kurang ilmu agama. Salah satunya mungkin iya, tapi yang paling pokok itu bukan itu. Makanya nanti kalau kita bedah hadis-hadis akhlak, contoh misalkan dalam Kitabul Jami, misalkan Bulughul Maram, atau misalkan apa namanya khusus dalam bab akhlak misalkan ya. Dr. Yusuf Qaradawi punya Ustaz tentang akhlak itu ya. Itu luar biasa. Atau misalkan ya Tazkiyatun Nafsnya Said Hawa tentang akhlak. Itu Masya Allah gak akan bisa dilepaskan dengan namanya keimanan. Walaupun bukan satu-satunya saya bilang. Karakter, akhlak itu bukan satu-satunya keimanan. Sumbernya keimanan. Tapi keimanan menjadi sumber semua bentuk akhlak. Tapi bukan satu-satunya. Ya. Makanya gak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih Ustaz. Baik ya, jadi paham ya bunda sekalian? Ya, oke. Kalau saya boleh share, nanti mungkin bukunya di bawah ya ini ya. Ini Imam Membangkitkan Kekuatan Terpendam, itu ajib, itu keren tuh. Ya, Masya Allah. Ya, jadi mindset iman kita tuh lebih, wow ternyata iman tuh geningan ya si gak kia gitu ya. Lanjut. Jadi baca deh bah. Baca deh. Iya baca deh. Yang berkenan Ustaz. Ya Ustaz jadi wah itu sawi. Iya Ustaz. Iya. Apaan kayak dibagi dua amplop. Terjadi bisa. Yang kedua, kesalahan besar yang dilakukan manusia dalam memahami keimanan adalah keyakinan bahwa iman hanyalah kumpulan pemahaman dan pemikiran yang kaku, tidak terkait dengan amal, tidak dan tindakan dan aktivitas. Pemahaman seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan Islam. Padahal iman adalah pintu yang mengantarkan Anda pada keunggulan. Karena dia takkan mati walau berhubungan dengan sesuatu yang kaku dan beku. Ada yang bisa memahami ya? Iman takkan mati walaupun berhubungan dengan sesuatu yang kaku dan beku. Contohnya apa? Oke. Benda. Ya, Anda lihat Ka'bah itu kaku, beku, benda kan? Ya, makanya ada orang udah 7 kali umroh, dia bilang, bah kenapa ya? Vibesnya nggak dapet ya. Saya tuh pulang asal biasa-biasa ini tuh 7 kalian. Ya, terus ada teman saya lebih pulang lagi tuh, pulang umroh bilang apa? Si Gana umroh teh ulah mineng teuing cenah. Nah,
minang teuing mah jadi kurang rasana cenah gitu. Si eta lamun umroh teh siga salat 5 waktu, sigana rek ngomong gitu tah. Sigana salat teh ulah minang teuing. Engke we Jumatan lah, emeh husukna teh ngeunah gitu teh ya. Lamun minang teuing mah bosen. Sigana gitu lamun umroh siga salat 5 waktu rek ngomong gitu tah. Masalahnya adalah bukan Ka'bahnya. Masalahnya hati Anda, saya bilang. Masalahnya bukan Ka'bahnya yang tidak memberikan dampak kepada Anda. Iman itu akan senantiasa hidup walaupun berhadapan dengan sesuatu kaku dan beku. Teman-teman kalau umroh, ada apa dengan Uhud? Gersang, panas. Itu ngenakan atau? Enaknya di Bateranu, saya naon lah. Ustaznya ngerasa kalau di padang Uhud apa? Tapi apa yang bisa menghidupkan kita kalau main ke Uhud? Apa yang membuat air mata kita menetes kalau ada di Uhud? Keimanan. Kisah-kisah heroik para sahabat, pembelaan para sahabat terhadap Nabi. Keimanan kepada kisah itulah yang membuat kita itu merasa Uhud. Pantesan dicintai Nabi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya. Jadi lamun ibu-ibu teh khusus sholat, lain diganti mau kena, nah ibu ya. Sigana gara-gara mau kena ya nggak selilat teh ya. Bisi Ustaz, bisi kan bilang, inu anyar gitu ya. Sugana nambah husu, tengaruh besti ah. Ya. Ya. Jadi maksudnya adalah benerin dulu iman kita. Ya, bisa dipahami teman-teman? Oke. Iman itu sederhana, tapi mengikat dan menggerakkan. Sampai Dr. Salman itu tulisannya akalku beriman. Wah itu dahsyat. Akalku beriman. Beliau menjelaskan tentang kenapa iman itu harus pakai akal. Ustaz. Keren Masya Allah. Ya, sederhana. Iya nanti ayah bunda sekalian. Sederhana banget. Saking sederhana, iman itu bisa masuk di semua dimensi kehidupan. Saking sederhananya. Nggak ribet nggak? Insya Allah. Cuman memang harus sabar. Kenapa kita nggak? Kalau how-to-nya mudah banget. Kumaha materi iman anu paling mudah di TK. Itu materinya gampang banget. Tapi saya nggak mau pingin buru-buru itu. Kenapa? Karena yang jauh lebih penting adalah keyakinan si gurunya. Sejauh mana pentingnya pendidikan iman itu. Itu yang membuat gurunya memiliki ruh ketika mengajarkan iman. Kalau materinya mah sederhana dan mungkin materinya sudah Anda ajarkan gitu. Ya, dan saya yakin mungkin sebagian besar sudah Anda ajarkan, tapi mungkin tidak tahu tentang seberapa besar dampaknya. Ya, wallahu alam bisa. Oke. Jadi Abah sebelum ke materi yang harus diajarkan kepada anak itu adalah gurunya sendiri ya Pak ya? Itu ngaruh banget Ustaz. Iya. Ngaruh banget. Jangan sampai mengajarkan iman kepada anak tapi sebetulnya gurunya sendiri kurang masalah keimanannya ya. Bukan masalah bukan masalah keimanan gurunya, tapi minimal mindset imannya. Mindset iman. Ya, mindset iman tuh gini, apa sih pentingnya iman gitu ya? Emang kalau nerangin Asmaul Husna, naon sih? Tapi roge gitu, teh canepi gitu ya. Ya disangkanya, karena ngelihatnya sederhana, tetapi dampaknya itu luar biasa. Nah maka kalau urusan keimanan guru mah ya itu jauh ya lebih penting. Tapi menurut saya makanya indikator pendidikan yang paling susah itu indikator pendidikan iman. Karena nggak bisa diangkakan, tapi bisa dilihat. Nanti apa saja, nah insya Allah kita bahas indikator pendidikan iman. Ya, nah tetapi yang jauh lebih penting adalah mindsetnya, cara memandang filsafat pendidikan imannya. Ada apa dengan pendidikan iman? Naon pentingnya sih pendidikan iman? Nah itu yang jauh lebih pentingnya. Adapun kondisi iman kitanya sebagai pendidik, tentu ini proses lah. Ya proses yang terus ya kita nggak pernah berhenti dan jangan pernah berhenti terus di-upgrade gitu ya. Gitu Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Oke. Nah ini yang iman saya maksud itu ini. Ya, bukan iman dalam pengertian fikih ulama-ulama. Iman misalkan Apa? Yang mana? Atasdik. Oh iya. Ya, bil qalbi. Ya, wal iqraru Bil lisan. Ya. Wal amalu bil arkan. Wal amalu bil arkan. Itu adalah pengertian ilmu fikih. Walaupun nanti para ulama beda pendapat, ulama akidah itu berbeda pendapat dengan amalu bil arkan itu
masuknya apa namanya itu syarat atau bukan. Ya, nanti Imam Bukhari bilang lagi, al-imanu qaulun wa amalun, qaulul qalbi, qaulul lisan. Ya, amalul qalbi, amalul jawarih. Nah, itu saya tidak masuk ke ranah itu ya. Itu ranahnya apanya fikih di dalam pemahaman dalam akidah. Tapi saya mau substansinya. Pengertian pendidikan iman secara substansial. Pokoknya apa? Nih, ya, al-imanu al-yakinu kulluhu. Kata Ibnu Mas'ud, urusan iman itu urusan keyakinan. Jadi kalau ditanya, apa pendidikan iman? Bagaimana membuat anak itu yakin? Ya, bagaimana membuat orang itu yakin? Dan yakin itu butuh proses. Makanya nanti kalau pendidikan iman itu nggak cukup di kelas. Salah satu syarat pendidikan iman, ya, itu nggak cukup di kelas. Nggak cukup di pengajian. Saya selalu bilang begini para asatid sekalian, saya selalu bilang begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, apa namanya, iman itu naik bukan gara-gara kita banyak ngaji. Iman itu berkualitas gara-gara kita banyak diuji. Kartos ya? Sekali lagi. Ente bang, ente. Oke. Ya, sok. Iman itu bagus, berkualitas bukan gara-gara banyak ngaji, bukan. Tapi banyak diuji. Jadi bah, kumaha bubar wae pengajian teh. Saya bilang ya, pengajian itu adalah langkah awal supaya punya bekal untuk siap. Ngerti nggak? Dan itu pun bagian daripada ujian. Karena ngaji oke bagian tina ujian. Betul tidak? Substansinya kan ujian. Ngaji itu bagian tina ujian. Cuman ada orang yang kalau sudah ngaji selesai. Iman teh wah. Di majelis taklim wah. Nah kedur ya. Balik ke imah. Pabalatak. Rudat deh. Ya. Salaki nyawa HP wae. Rungsing deh. Ya. Mulai ngeluh lagi. Ya Allah kenapa jodohku seperti ini. Jangan-jangan tertukar. Enggak. Mohon maaf, jodoh tertukar itu cuma ada di Indosiar ya benar sekalian. Mulai itu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi saya tidak mengatakan, oh berarti nggak usah ngaji. Enggak. Ini ada orang yang mencukupkan, oh kalau udah hatam kitab, hatam buku. Ini saya sudah hatam buku tentang keimanan. Mausu'atul iman ini sudah selesai. Tiba-tiba enging-eng, ya, tanda I dina dada sehingga Superman gitu ya. Kuat imannya. Enggak begitu mas bro, enggak begitu ceritanya. Ya, kita merasa aman kalau kita banyak buku. Ini sebagian orang diujikan dengan buku, dengan kajian. Enggak, iman itu makanya nanti pendidikan iman. Kalau kita mau optimal ngedidik iman anak, jangan banyak di kelas. Ya, nanti diuji dengan temannya, diuji dengan lingkungannya. Bahkan kita rekayasa ujian itu. Ya, cingkumaha lamun di gunung sorangan, cingkumaha lamun abus gua sorangan, cingkumaha diuji tuh. Ya, saya pengawasan san. Ya, terus orang tua teman saya bilang, barudak ayeuna mah loba dalil goreng kawani cenah. Aduh, ka urang ieu mah cenah. Si bapak naon maksudna cenah? Nya cenah barudak ayeuna mah loba dalil goreng kawani. Kumaha kitu Pak? Maksudna, oh cenah hafalan we juz 230, juz 28. Nikahnya harupan poek di imah oge lalumpatan. Ya ngalewat ke astana, ngabelecir cenah. Uninga astana seguburan. Najoro hate abdi aing pisan namanya. Aing pisan eta mah ya gitu ya. Tapi saya oh iya. Itulah pendidikan iman. Makanya materi iman itu sederhana. Allah lagi, Rasul lagi, Allah lagi, Rasul lagi. Tapi untuk memupuk keyakinan, mohon maaf, itu bukan hanya ranah intelektual, tapi harus ada prakteknya gimana nih? Ya, kalau bisa direkayasa tuh, gimana caranya guru merekayasa pendidikan iman? Wah itu keren tuh, ya. Di alam terbuka atau misalkan di keseharian. Ini untuk tingkatan tertentu ya. Tapi ini tidak berlaku untuk anak mertua ya. Ya, ini coba tes suami saya tingkatan imannya kayak gimana. Itu ya. Misalkan ulah ya tamanya. Kan Allah punya kurikulum. Dan Anda juga sebagai murid gak usah minta. Bah, abdi teh coba tuh tes ya iman abdi teh ya apakah kuat atau enggak ya. Coba minta tes ujian. Enggak usah.
Ya, Anda setelah kajian ini pun langsung dites sama Allah loh. Ya, tenang aja. Allah tahu kok kondisi ilmu kita. Dan kita akan diuji sesuai dengan ilmu kita. Saya nerangin ini tuh butuh mental. Nerangin ini tuh butuh nyiapin mental. Nah, akhirnya ujian naon dia. Beda sia naon dia. Sudah siap, kenapa? Itulah keimanan. Pasti kayak begitu. Dan itu gak pernah selesai. Ya, jadi gak usah minta ya. Udah 2 kali pertemuan, 2 kali kajian, bah kayaknya aku harus diuji nih iman aku apakah bagus atau enggak usah. Ya insya Allah Allah lebih tahu, saya cuma bilang wilujeng menghadapi ujian ya. Oke. Ini baru kita masuk ke dagingnya ya. Ya, ini baru kulit. Oke, ini landasan pendidikan iman. Oke, ya. Sorry, ya. Kita 5 ini. Baca apa? Boleh kita baca bareng-bareng? Boleh, siap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Lima. Empat, sorry. Empat suku. Lima. Ini yang keempat itu saya mau rubah sebetulnya ya. Bukan cuma syukur aja, kesehatan mental sebetulnya ya. Yang sekarang itu jadi tema-tema ngehit. Cuman salah satu yang bisa, satu hal yang paling pokok untuk menyehatkan mental kita itu syukur. Ya, kenapa? Nanti saya akan sampaikan alasannya. Itu menurut para psikolog, bukan para saya. Kenapa yang membuat sehat mental itu adalah syukur. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, profesor yang ngomong, bukan saya. Ya, jadi, tapi saya ambil kalimat ini supaya lebih Qur'ani sebetulnya. Karena Qur'annya bilang kayak begitu. Tapi kalau lebih membumi sebetulnya, yaitu iman itu adalah menyehatkan mental. Ya, itu akan merawat kesehatan mental. Tanya itu ya. Jadi nomor 4 itu bisa dengan bahasa merawat kesehatan mental. Dan sekarang menjadi tema yang ngehit. Bahkan perhatian yang luar biasa. Betul nggak? Ya. Jadi perhatian-perhatian para ahli sekarang terhadap kesehatan mental itu gede banget. Ya. Kenapa? Karena stresornya itu lebih banyak. Stresornya yang memantik stres itu lebih banyak. Ya. Termasuk sebetulnya para guru, para orang tua. Ini sayang kalau mereka nggak selesai. Ya. Kalau mereka nggak selesai dengan dirinya, itu sering sekali menularkan kepada anak didiknya dan anak-anaknya. Kalau guru ke anak didik, kalau orang tua ke anaknya. Karena apa? Nggak selesai, mentalnya nggak sehat. Dan itu ngaruh banget. Ya, dan beratnya jadi guru tuh kayak begitu. Beratnya jadi orang tua kayak begitu. Ya, harus punya manajemen emosi yang cantik lah. Kalau enggak, Masya Allah. Anak jadi korban tuh. Dan yang paling parah, ya kita nggak diawasi sama orang lain. Anak kan nggak tahu kan, anak didik kan nggak tahu kita bisa marah-marah kan. Ya orang tua nggak lihat pakai CCTV kan orang tua anak-anak didik kita kan. Ya, tapi kita bisa marah-marah, kita bisa kesel, kita bisa wah gitu ya. Dan ini dampaknya buruk sekali buat anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi 5 hal ini saya kira cukup ini menjadi alasan ya kenapa penting banget tentang pendidikan iman. Nggak usah banyak-banyak. Ya, 5 hal ini. Termasuk nanti pondasi dari akhlak yang baik, asas bagi semua ilmu, itu juga nanti ngefeknya kemana-mana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita mau tanya jawab atau gimana saja? Belum? Belum, oke, siap. Okay, siap. Nah lanjut ya, ini syarat keselamatan di akhirat jelas ya. Bunda sekalian, ini ayatnya dan banyak ayat-ayat yang lain kan ya. Banyak ayat-ayat yang lain terkait dengan keselamatan di akhirat ya. Dan ayat ini adalah kalau kata Imam Syafi'i apa? Lauma anzalallah ya ala nasi hujatan illa hadhihi surah lakafatum, kan begitu ya. Kalaulah misalkan Allah tidak menurunkan hujah untuk manusia akan beribadah kepadanya kecuali hanya surat ini cukup. Ya, iman. Dan ini kan urutan bunda sekalian, urutan. Kenapa ada iman? Karena iman itu landasannya. Baru dia bisa beramal soleh, baru dia bisa dakwah atau watawasau bil haq, baru dia bisa sabar. Ya, kalau nggak seperti ini, ya kalau nggak mulai dari iman, berat beramal soleh, tidak produktif dan akan mudah ngeluh. Oke? Ya. Boleh baca lagi ya. Boleh. Ibu-ibu. Ustaz jadi wawi. Terus ya. Kapan tadi teh? Aduh. Bu Nita, bentar. Aduh ya Allah. Katanya, iman adalah manhaj atau program yang merangkum,
keberagaman aktivitas dan mengembalikannya kepada suatu sistem yang saling sinergi dan kerjasama, melaju di jalan yang sama dan dalam satu gerakan, mempunyai motivasi yang sudah diketahui dari tujuan yang sudah digariskan. Oleh sebab itu Al-Quran menghancurkan nilai setiap amal yang tidak dikembalikan pada dasar ini, tidak ditarik ke poros ini, dan tidak bersumber pada jalan ini. Ya. Ayah bunda, para asatidz sekalian, ini memang perkataan Said Qutb itu agak harus mengerunyutkan dahi ya, ada kerung orang bacaan ya, bagi memang bahasanya. Dan tapi menurut saya ini kita akan kupas sedikit ya, supaya kita bisa lebih deep tentang memahami iman ya, lebih dalam tentang memahami iman. Jadi kalau kata Said Qutb, ini dalam tafsir Fidlil Quran ya, tafsir yang ditulis di penjara sama dengan tafsir Al-Azharnya Hamka ya. Itu ya, ini manhaj program merangkum beraneka ragam aktivitas dan mengembalikannya kepada suatu sistem aturan yang saling sinergi dan kerjasama. Itu kayak sel dalam tubuh kita. Ya, itu satu kesatuan. Ada yang tahu jumlah sel dalam tubuh kita? Ya, ada yang tidak tahu? Oke. Ini saya cuma baca, mohon maaf ya, baca di IG saya juga ya. Itu dokter siapa gitu ya, itu sering ngungkap-ngungkap tentang sains yang sederhana. 1 menit tapi kita dapat gitu ya. Ya, itu kata beliau, kita itu punya ya 3,7 triliun sel. Yang itu sebagai modal untuk membangun hormon-hormon tertentu. 3,7 triliun sel. Dan itu satu kesatuan. Jadi dia bilang, kenapa kalau sedih itu bisa ngeluarin air mata? Karena 3,7 triliun sel itu diarahkan oleh kondisi hati ternyata. Dahsyat itu Ustaz. Jadi kenapa kalau orang sedih itu keluar air mata? Karena ketika sedih, si sel itu akan membentuk barang-barang untuk mengeluarkan air mata gitu. Ada hormon yang bisa mengeluarkan air mata. Dan itu 3,7 triliun sel itu tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Sepakat ijma itu. Sepakat cuman mah, dia mereka dia lah, tekengin kena kadieu gitu ya. Ya, itu sepakat. Gitu, B gitu ya. Itu kenapa sampai seperti itu? Kenapa kalau orang ada sesuatu yang geli gitu, dia tertawa gitu ya. Ya, ada sesuatu yang lucu dia tertawa. Karena hormon yang membentuk itu, dari sel itu 3,7 triliunnya itu sudah semua beraturan. Dahsyat itu. Nah, iman tuh kayak begitu. Jadi kalau sudah A, walaupun punten katingalina siga nu teu berurutan, ya, tina sampean, tapi itu semua terkoneksi dengan akal. Itu semua terkoneksi dengan akal. Lebih, kan curug kan, anu titajong nama ramo, ya, atanapi misalkan, apa nama Ustaz? Inung suku gitu ya, des, apa kan bisa ada lambai, satu kesatuan, ini tetelat nih, des, aw, aw, gitu ya, kan tetelat, karena memang itu satu kesatuan. Nah iman itu kayak begitu, jadi walaupun ilmunya bisa beda-beda, walaupun orangnya bisa beda-beda, satu sistem yang saling sinergi dan kerjasama. Bisa dipahami asatidz sekalian? Oke. Melaju di jalan yang sama dalam satu gerakan, kayak sel tadi, mempunyai motivasi yang sudah diketahui dan tujuan yang sudah digariskan. Oleh sebab itu Al-Quran menghancurkan ya nilai setiap amal yang tidak dikembalikan kepada dasar ini, tidak ditarik kepada poros ini, dan tidak bersumber pada jalan ini, yaitu jalan keimanan. Udah hancur aja ya. Kalau tidak masuk kepada sistem iman itu, wallahu alam bisawab. Jadi sedahsyat itulah keimanan. Ya, jangan bilang nggak ada kaitannya, sesuatu nggak ada kaitannya dengan iman. Walaupun bukan satu-satunya faktor saya bilang, ya bukan satu-satunya faktor, tapi semua sangat terkait dengan kita.